Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, seperti biasa, di saat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, hafizahullah. Dan tentu saja kita sudah membahas poin demi poin dari 40 ini, dan terakhir kita menyelesaikan poin 23, masalah bersikap lembut dan bercanda dengan keluarga. Jadi memang lebih banyak membahas tentang masalah bagaimana peran seorang ayah dan ibu kepada baik itu sesama mereka antara suami istri. Ada waktu-waktu di mana kita bercanda. Candaan-candaan ini mencairkan suasana dan membuat cinta itu selalu terbaharui, keharmonisan rumah tangga selalu terjaga. Ini semua adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita jaga, karena Allah jadikan itu sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Maksudnya manusia dengan manusia, ya. Agar kalian merasa tentram, cenderung, dan kasih sayang dan cinta di antara kalian. Sesungguhnya, padahal demikian termasuk tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berpikir. Jadi memang bentuk candaan, memperbaharui kasih sayang, menjaga keharmonisan, ya, saling cinta, saling berkorban, semua itu bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini biasanya ada hilang, ya, luput dari rumah tangga sebagian kaum muslimin. Kita tidak katakan semuanya, karena pertama mereka jauh dari agama, jahil terhadap agama, tidak mau mempelajari agama, menganggap agama itu hanya sekedar kedok saja, bukan pedoman hidup. Sehingga mereka tidak pernah tahu bagaimana panduan Islam yang menjelaskan dan mengatur semua lini kehidupannya. Sementara mungkin di pikiran mereka, Islam itu hanya sebagai simbol, ya. Anda agama Islam, iya, sudah selesai. Atau mungkin yang dikenal hanya ibadah-ibadah tertentu seperti sholat saja, puasa Ramadan saja, haji saja misalnya. Sementara yang lainnya, ya, bakti pada orang tua, hak-hak mereka, kemudian bakti hak antara suami istri, hak anak dari orang tua, hak kerabat, bagaimana atau siapa di antara mereka harus kita prioritaskan, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka secara internal keluarga kita. Di luar juga sama, ya, di luar juga misalnya tetangga dan orang-orang di sekitar kita, semua itu kita butuh mengatur, gitu ya, atau diatur tepatnya oleh agama Islam, ya. Kita mengatur sesuai dengan ajaran Islam, dan kita diatur oleh agama Islam, karena Islam adalah panduan hidup. Maka masuk sampai lini hal-hal yang kecil sekali, misalnya bercandanya suami istri. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak termasuk hal yang sia-sia, tidak dosa, ya. Walaupun banyak waktu yang dilowongkan di situ, di antara 3 hal yang disebutkan adalah salah satunya bercandanya suami istri. Jadi memang ini poin luar biasa gitu. Poin yang harus punya perhatian secara khusus gitu, ya. Jadi jangan dingin-dingin saja begitu masuk rumah, ya sudah, mungkin tatapan mata pun tidak, sentuhan tangan pun tidak, mungkin belehan kasih sayang juga tidak, menanyakan tentang problematika yang sedang dihadapi oleh pasangan pada hari itu, sehingga kita bisa meringankan bebannya juga tidak. Mungkin ada orang lebih jauh lagi, tidak menemani makan, tidak ada interaksi biologis, jadi sangat jauh gitu, ya, dari hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, sampai Syekh Muhammad mengangkat riwayat-riwayat tentang masalah bagaimana Aisyah menceritakan pernah mandi berdua dengan Nabi SAW dan sambil bercanda, ya. Bagaimana Nabi SAW juga pernah mengajak Aisyah untuk berlomba lari. Padahal sebenarnya Nabi bisa saja mengalahkannya gitu, ya. Tetapi Nabi SAW ingin menghidupkan suasana keromantisan dan harmonis. Betapa indahnya rumah tangga itu kalau setiap suami dan istri mereka saling mengejar pahala satu sama yang lain. Anda bisa bayangkan bagaimana indahnya rumah tangga kalau Anda niatkan pertama itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sabda Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku, dan siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Dan Allah sendiri berfirman sebelum sabda Nabi SAW sebenarnya disampaikan, ya, wa ankihul ayyama minkum, ya,
dan nikahilah orang-orang yang atau nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Tidak ada perintah untuk menikah. Nah, kalau orang niatkan karena itu adalah ibadah, karena taat kepada Allah sang pencipta dengan utusannya Rasulullah SAW, maka setiap detik-detik hidupnya selama melalui rumah tangga, walaupun dia cuma status suami atau istri, apalagi sudah berkembang ke status ayah dan ibu, maka itu pahala semuanya. Pernikahan adalah bahtera rumah tangga yang paling panjang, paling besar, harusnya tidak disia-siakan. Nah, ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau dia niatkan begitu, maka semua akan nilai pahala. Nah, kita bisa bayangkan kalau orang niat pahala, maka setiap suami akan selalu mengejar pahala dari istrinya. Apalagi dia bisa membahagiakan istriku. Apalagi kebutuhannya bisa saya penuhi. Apalagi kesedihan dia yang bisa saya hibur misalnya. Begitu juga dengan istri. Apalagi nih yang saya bisa hiburkan ke suami saya, yang saya bisa puaskan, penuhi kebutuhan dia. Selama itu halal dalam agama Islam. Saya ringankan bebannya. Itu luar biasa kalau mereka saling mengejar pahala satu sama yang lain. Maka pasti akan ada perhatian, ada kasih sayang, ada pembaharuan selalu cinta tersebut dengan saling memberikan hadiah dan segala macam hal. Ya, ini juga poin-poinnya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ini yang menjadi bahasan kita pada pertemuan yang lalu ya. Termasuk juga sempat disinggung tentang masalah anak-anak. Jadi bagaimana kita berusaha untuk selalu ada muamalah khusus ya, atau pergaulan khusus dengan anak-anak, perlu dengan kasih sayang. Memang anak-anak itu adalah masanya mereka belajar dan bercanda. Dua hal ini perlu digarisbawahi. Mereka belajar dalam arti kata memang banyak hal-hal anak-anak lakukan di luar daripada hal yang biasa dikerjakan oleh orang dewasa, dari kesalahan-kesalahan karena mereka masih belajar. Di saat itulah kita didik mereka cara tidur yang benar, cara makan yang benar, cara berpakaian yang benar, merawat diri mereka supaya nanti mereka pada saat dewasa mereka sudah siap untuk jadi pemimpin ataupun yang memimpin ataupun dipimpin di tengah-tengah kehidupannya nanti. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi bukan kita lepaskan begitu saja dengan ART kita misalnya. Sementara umumnya ART itu ya, kita sudah tahu umumnya saya katakan ya, jadi bukan seluruhnya. Itu memang kurang secara pendidikan formal. Sehingga kita berharap bagaimana bisa kita berharap pendidikan anak kita bisa sampai menyelesaikan kuliah, S1, S2, S3. Sementara kita hanya andalkan tenaga ART. Kalau ART itu hanya sekedar membantu merawat dia, menggantikan pakaiannya, misalnya memandikan dan segala macam mungkin. Tapi hal-hal yang lain harus orang tua terlibat di situ. Termasuk bentuk kasih sayang, pertanyaan, pelukan, ciuman, ini adalah hal yang sangat penting. Makanya diangkat di buku kita, sudah kita bahas yang lalu, bagaimana Nabi SAW pernah mencium Hasan radhiyallahu anhu, cucu beliau, di depan para sahabat. Dan Aqra bin Habis, salah satu orang Arab Badui, mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sungguh saya memiliki 10 orang anak, belum pernah saya cium sebelumnya. Maka Nabi SAW pun melihat, merasa heran dengan orang ini, seraya mengatakan, man la yarham la yurham. Sampai tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi. Jadi kalau kau tidak punya rasa perasaan begitu pada anak kamu, anak-anak pun dianggap sebagai seorang sosok musuh yang selalu dimarahin saja. Ini berarti Allah sudah mengangkat rasa kasih sayang dalam hatimu. Dan pastikan anak-anak seperti ini tidak akan pernah betah di rumah. Kapan mereka punya kesempatan untuk lari dari rumah, mereka menemukan teman-teman justru yang mendudukkan mereka di posisi yang sebenarnya mendapatkan nilai harga dirinya, maka pasti mereka akan berkumpul sama teman-temannya. Sudah tidak pulang ke rumah, akhirnya ya tergantung dapat komunitasnya. Kalau komunitasnya ditemukan baik, maka dia akan baik. Kalau komunitasnya ditemukan buruk, narkotika, penjahat, premanisme dan segala macam, maka pasti akan seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke nasihat yang ke-24. Tadi itu sedikit review yang lalu supaya kita mengingatnya kembali, yaitu menyingkirkan akhlak buruk dari rumah. Ini juga penting ya. Kalau akhlak-akhlak yang baik seperti jujur, amanah, tanggung jawab, berbagi, dermawan, suka bersedekah gitu ya, dan hal-hal yang semisalnya ya, berpenampilan yang rapi, bertutur kata yang santun misalnya, menghormati orang yang lebih tua dan segala macam hal itu harusnya kita tanamkan kepada keluarga kita. Tapi dari satu sisi atau sisi yang lain adalah kita juga harus menjelaskan kepada mereka dan sekaligus kita menjadi seorang praktisi menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Lawan dari jujur adalah dusta. Tak boleh kita berbohong. Supaya anak-anak juga tidak terbiasa berbohong. Gitu ya. Tidak boleh juga kita khianat. Ya. Amanah yang pernah dititipkan. Walaupun hal yang kecil. Misalnya anak kita hanya mengatakan, ayah, ibu saya titip ini ya.
lalu kemudian kita menganggap remeh dan kita memakan titipan, contoh misalnya permen atau makan, itu hal yang kecil, tapi itu amanah. Maka anak itu akan berpikir, oh ternyata boleh ya memakan yang punya, bukan punya orang gitu ya. Itu bukti ayah saya dan ibu saya pun makan. Ya kita contoh, atau kita ingkari janji. Nah ini kita pernah janji pada anak-anak sesuatu lalu kita tidak penuhi. Lalu anak itu bertanya, kemarin ayah dan ibu janji. Oh iya lupa, udahlah nanti aja. Misal, kita anggap remeh. Maka ini menanamkan karakter yang buruk. Karena mereka akan berpikir, oh ternyata boleh ya orang itu mengingkari janji. Awalnya fitrah manusia itu, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, fitrah manusia itu suka dengan semua hal yang diperintahkan oleh Allah dan hal-hal yang baik. Seperti suka jujur. Awalnya semua orang pasti jujur dari kecil. Yang merubah dia adalah lingkungannya, dimulai dari orang tuanya. Awalnya semua manusia tuh suka kelembutan. Lalu dia berubah menjadi kasar karena lingkungannya. Awalnya fitrahnya kenal agama Islam. Nanti orang tuanya yang menjadikannya jauh dari Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi. Au yunasiranihi. Atau menjadikannya Nasrani. Au yumajisani. Atau menjadikannya sebagai penyembah api. Majus. Ya. Maka semua ini tergantung lingkungannya. Oleh karena itu, kita harus menjauhkan semua itu. Anak-anak yang tumbuh besar merokok, karena orang tuanya merokok. Anak-anak yang tumbuh besar kasar, karena orang tuanya kasar. Anak-anak yang tumbuh besar suka berantem, karena lihat orang tuanya berantem. Di depan anak-anak. Anak-anak yang pelit, karena lihat orang tuanya pelit. Dia ajarkan anaknya supaya pelit. Misalnya anaknya mau memberi, udahlah nggak usah, untuk apa memberi, itu buat kamu sendiri. Contoh, misalnya. Walaupun kita bisa mendidik anak-anak kita bisa mengatakan, nah, yang misalnya dia terlalu royal juga, kita bisa membatasi selain mengatakan, ya, ini kali ini adalah buat kamu makan, gitu ya. Nanti besok misalnya ayah dan ibu akan berikan yang kamu bisa bersedekah kepada teman-teman. Jadi mereka juga bisa belajar. Nah, itu oke, masih oke. Tetapi kalau setiap dia mau memberikan temannya kita selalu larang, setiap dia lihat orang miskin dia mau sedekah lalu dia ingatkan kita sebagai orang tua lalu kita mengatakan sudahlah nggak perlu, itu bukan urusan kamu, misal contoh. Maka itu sudah cukup membuat didikan karakter buruk pada dirinya. Dia akan tumbuh menjadi orang yang sudah pelit, khianat, ya, ingkar janji, banyak banget hal-hal yang buruk. Makanya kita harus hati-hati sekali. Nah, karena anak-anak itu seperti lembaran kertas putih yang kita tinggal isi apa yang kita inginkan. Anda mau dia menjadi orang yang baik dan penerus Anda, dan Anda tentu menyempurnakan kekurangan Anda pada diri mereka, ya, atau Anda memang membiarkan dia malah menjadi orang yang buruk atau bahkan lebih buruk daripada Anda sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bagaimana kita menyingkirkan semua akhlak-akhlak yang buruk dari diri kita dan dari keluarga kita. Saya bacakan dulu di halaman 83, kata Dr. Muhammad Munajjid, hafizahullah, salah seorang dari anggota keluarga tidak mungkin bisa lepas dari akhlak buruk dan menyimpang seperti dusta, menggunjing, mengadu domba, atau juga yang semacamnya. Akhlak buruk ini harus dilawan dan disingkirkan. Maksudnya ada potensi itu kan menurut dia. Ada potensi orang berbohong, ada potensi orang mengadu domba, ada potensi orang menggibah, menceritakan aib orang lain, dan yang semisalnya. Namun kata beliau, ini semua bisa ditepis, ini semua bisa dilawan, ini semua bisa dihindari, ya. Walaupun dia ada, tidak bisa kita hilangkan sama sekali, karena memang itu dasarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita. Nah, seperti itulah. Sebagian orang menyangka bahwa hukuman jasmani adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Di bawah ini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dalam persoalan tersebut yang penuh muatan pendidikan. Bunyinya karena Rasulullah SAW idza tala ala ahad min ahli baitihi kadzaba kadzbatan lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhditha taubah. Rasulullah SAW apabila mengetahui seseorang anggota keluarganya melakukan sekali saja dusta, maka beliau terus memalingkan diri darinya sehingga ia mengatakan bertaubat. Di sini kita lihat ada pendidikan dasar sekali yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saking inginnya Nabi SAW menjauhkan keluarganya dari karakter buruk. Kalau ada satu pelanggaran karakter buruk, maka Nabi SAW ingatkan itu dosa, nggak boleh. Dan Nabi berpaling dari dia sampai dia menyatakan itu benar salah dan dia bertaubat, dia meninggalkannya. Maka di saat itu Nabi SAW langsung memperbaiki dan tidak membiarkannya. Di sini bahasa Aisyah radhiyallahu anha, lam yazal mu'ridan. Nabi SAW terus saja menjauh. Hatta yuhditha taubah, sampai dia menyatakan taubat. Ya, artinya betul-betul dia menyadari kesalahannya. Jadi bukan berlalu begitu saja. Berikan hukuman. Jadi kayak anak-anak,
berhentikan fasilitasnya karena dia telah berdusta. Ya, sampai dia mengatakan tobat. Misalnya contoh, tadinya ada 3 orang anak, ada 1 anak yang berdusta, 2 anak tidak. Maka 2 anak itu misalnya kita berikan sesuatu, misal makanan atau sebuah hadiah kecil, ya, untuk mendidik si yang berdusta ini, dia tidak kita kasih. Sampai dia mengatakan dirinya bertobat dan mengaku bersalah, baru kemudian kita memberikan apa yang harus diberikan seperti saudaranya. Nah, seperti itu ya. Saya bacakan dulu kata Syekh Munajjid hafizahullah. Dari hadis di atas, jelaslah bahwa memalingkan diri dari hijr atau memalingkan diri dan hijr. Hijr itu maksudnya memisah, mendiamkan dan meninggalkan. Memboikot lah ya, si pelaku pelanggaran ini dengan tidak mengajaknya bercakap-cakap serta memberikan hukuman yang setimpal. Dalam hal ini adalah lebih berpengaruh daripada hukuman jasmani. Karena itu hendaknya para pendidik di rumah merenungkannya. Jadi tidak selamanya orang kalau bohong langsung ditampar, langsung dipukul. Tapi bagaimana justru ada jenis pendidikan yang lain diboikot secara fasilitas gitu ya, sampai membuat akhirnya dia tidak mau mengulangi lagi. Seperti itu ya. Apalagi kalau kita di posisi orang tua itu mudah sekali ya. Karena kita punya power ya. Apalagi kalau anak-anak itu masih bergantung makannya, minumnya, tidurnya segala macam itu ya. Dan pendidikan seperti ini teman-teman sekalian lebih berbagi kasih sayang sebenarnya. Anak itu pun kalau dia diboikot dengan tidak diajak ngomong, dengan ditahan fasilitasnya, dia memahami kalau itu adalah kesalahan. Tetapi kalau fisik itu ada pemahaman ekstra. Selain mungkin dia merasa dirinya bersalah, dia juga melihat pukulan itu adalah bentuk benci orang tuanya. Itu bahayanya. Oleh karena itu, efektivitas dalam meluruskan kesalahan pasangan hidup, meluruskan kesalahan anak-anak, itu bukan dengan fisik saja. Walaupun boleh dalam beberapa keadaan, seperti sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun. Ada perintah untuk memukul mereka. Tapi ulama menjelaskan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas gitu ya. Itu boleh saja, nah itu tidak rutin menjadi sebuah pola. Ada orang tua selalu digoda oleh setan, bawaannya emosional aja pada anak-anaknya. Ada suami bawaannya emosi aja pada istri. Ada istri emosi aja bawaannya pada suaminya. Maka ini betul-betul senjata syaitan ya, yang membuat akhirnya hilang keromantisan. Keromantisan itu hilang. Kebersamaan hilang. Padahal bisa kita gunakan cara-cara yang lain ya. Kita berbicara dengan baik. Ya, kita mungkin tadi itu ya hijr atau hajar, memboikot ya. Kita boikot dengan cara yang benar, yang tepat gitu ya. Maka semua ini boleh-boleh saja ya, tetapi kita bisa tahu efektivitasnya juga besar ya. Seperti itu kurang lebih gambarnya. Nah, jadi di sini kita bicara poin yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana bukan hanya sekedar menanamkan akhlak yang baik, tapi juga kita menepis akhlak yang buruk. Kita tanamkan kejujuran, dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang lain, sangat sempurna pendidikan orang tua pada anak kalau dia menyampaikan sebuah hukum berikut dalilnya. Nah, contoh misalnya Anda mau sampaikan tentang kejujuran. Nah, jujur ya nak, jujur itu begini. Kalaupun misalnya dari awal kita jelaskan, walaupun belum ada kedustaan di dalam hidup dia, kita sampaikan, pasti dia akan tanya, apa itu jujur ayah? Apa itu jujur ibu? Kita jelaskan, jujur itu berkata yang benar, berkata apa adanya, tidak menyembunyikan apa-apa misalnya, mengakui kesalahan, ya. Membela orang yang benar, semua itu masuk dalam bab kejujuran gitu ya. Kemudian Anda sebutkan hadisnya misalnya, kata Nabi SAW, alaikum bisirq, kalian harus menjaga kejujuran itu. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang sampai kita meninggal. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Wa nabira yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Wa la yazalu rajulun yataharra bisidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang itu terus saja jujur sampai dia dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang jujur. Maksudnya akan jujur selama hidupnya. Karena dia sudah rutinkan sifat tersebut. Jadi Anda sampaikan jujur itu secara definisi, Anda sampaikan jujur itu dengan dalilnya gitu ya. Anda suruh dia amanah juga sama ya. Bagaimana kita sampaikan dalilnya, jadi harus diikutkan dengan dalil supaya jelas. Inna Allah ya'muru man tu'adul amanati ila ahliha ya. Wa idha hakamtum min nasi an tahkum bil adl.
Nah, ini ayat-ayat, ini ada ayat Al-Quran, bunyinya, sungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah pada pemilik-pemiliknya, gitu kan. Dan kalau kalian menjadi hakim di antara manusia, maka kalian berlaku adil. Ya. Ini termasuk ada perintah, gitu kan. Dan bagaimana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tanda-tanda orang munafik ada 3, ya. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, dan kalau dia berjanji dia berdusta. Maka ini penting untuk digaris bawah. Ini penting untuk digaris. Kita sampaikan kepada mereka tentang dalil. Kemudian begitu juga dengan kita bicara masalah harus tepat janji misalnya, dermawan. Semua ini kita usahakan ikutin dengan dalil. Ya, definisi dengan dalil. Kita pun hanya bisa belajar. Kalau Anda belum tahu, Anda bisa searching untuk mencari definisi apa itu kejujuran, apa itu menjaga amanah, apa itu tepatin janji. Contoh-contohnya mungkin ada contoh-contoh yang bisa kita kembangkan gitu ya, kita bisa pelajari. Nah, semua itu hal-hal yang bisa kita sampaikan. Nah, satu sisi yang lain kita juga menyampaikan tentang akhlak-akhlak buruk. Ya. Salah seorang sahabat mengatakan, orang-orang banyak bertanya tentang kebaikan di masa Nabi SAW, tapi saya bertanya tentang keburukan. Karena saya khawatir jangan saya terjerumus padanya. Jadi kita menyampaikan tentang masalah, mempelajari tentang masalah apa itu bohong dan kenapa dilarang, dalilnya apa. Karena tadi hadits yang saya sampaikan tentang kejujuran, lanjutannya adalah kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib. Dan hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu membawa pada kefajiran, kerusakan akhlak, ya, rusaknya hubungan itu. Wal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu membawa kepada api neraka. Wala yazalu rajulu yataharra bil kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seorang terus saja ya dia bohong sampai dia sampai dicatat di sisi Allah SWT sebagai seorang pendusta. Nah, ini bahaya sekali gitu ya. Karena orang kalau sudah menjadikan sebuah pola kejujuran itu dia akan menjadi seorang yang jujur. Orang kalau sudah dijadikan bohong sebagai pola, maka dia pun juga sama akan menjadi seorang pembohong, otomatis gitu. Nah, seperti itulah. Sama juga dengan kedermawanan, kita sampaikan dengan dalilnya gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan belasan ayat dalam surah Al-Baqarah. Seingat saya dari ayat 261 sampai 274. Ya, belasan ayat, kurang lebih 13 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah, dan ciri-ciri sedekah yang diterima, yang tidak diterima, dan bagaimana harusnya kita bersedekah itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada motivasi, dan bagaimana Nabi SAW mencontohkan suka sekali bersedekah, dan beliau punya jiwa kedermawanan sangat besar. Nah, yang harus kita titik beratkan, jelaskan kepada anak-anak dengan dalilnya, dan kita praktikin di lapangan dengan cara memberikan dia peluang gitu ya untuk bersedekah. Contoh, ada orang miskin, Anda menitipkan uang di tangan dia supaya dia yang memberi. Nah, saya pernah praktikin pada anak-anaknya, Masya Allah, setiap kali ada orang miskin mereka ingatkan saya juga, itu abati ada di sana misalnya. Saya kebetulan dipanggil abati, maka artinya itu ayah sayangnya. Maka dia pun karena saya biasa kasih uang suruh mereka yang bersedekah, maka mereka ingatkan. Seraya mereka berkata, ya sesungguhnya itu ada sana orang mau dibantu dan segala macam. Itu hal yang penting ya, sehingga tertanam dalam praktik. Ya, tertanam dalam praktik. Nah, semoga kita jelaskan lawannya. Lawannya dermawan adalah pelit. Ya, boleh orang pelit. Nah, itu biasanya saya melihat ya, Allahu a'lam, anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kami, dan itu saya yakin mungkin sama kurang lebih yang dihadapi oleh banyak orang tua. Di awal-awal dari kecil itu syaitan sudah menggoda anak-anak ini, sudah menggoda. Pola penggodaannya itu misalnya dengan cara dia pelit, dia nggak mau berbagi dengan saudaranya. Jadi kita harus peka sekali sebagai orang tua membahasakan itu. Kita harus betul-betul peka membahasakannya gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang semisal lah ya, yang memang itu bisa mengganggu atau bisa memotivasi orang berbuat baik atau meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, semua itu harus betul-betul kita tanamkan, kita harus tunjukkan kepada anak-anak gitu ya, kedermawanan. Kemudian hal-hal yang lain juga, misalnya kalau itu kedermawanan itu berarti loyalitas ya. Loyalitas juga, bagaimana kita berbagi, bagaimana ini dan itu misalnya sama orang lain. Nah, itu semua
apa namanya, atau mendahulukan, membantu orang itu ada loyalitas ya, loyal dengan orang-orang yang sudah berbuat baik sama kita. Semua itu juga kita tanamkan, kita betul-betul didikkan. Jadi mempertemukan antara penyampaian masalah karakter baik dan juga menjelaskan tentang masalah karakter buruk. Berikut kita ikutkan dengan prakteknya. Nah ini penting sekali untuk bisa dititik-beratkan dan digarisbawahi tentunya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita akan pindah ke nasihat ke-25. Ada pola pendidikan dalam keluarga, itu bentuknya sebenarnya lebih kepada sentuhan kejiwaan, supaya mereka lebih hati-hati, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang sudah Allah SWT terapkan dan Rasulullah SAW, dan sudah kita terapkan di dalam rumah kita. Yaitu nasihat ke-25, gantungkanlah cambuk sehingga bisa dilihat oleh anggota keluarga. Gantungkanlah cambuk sehingga bisa dilihat oleh anggota keluarga. Nah ini poinnya penting sekali untuk bisa juga dilakukan sebagai pola pendidikan, ya, sebagai pola pendidikan. Sebenarnya bukan untuk mencambuk mereka, tetapi menggantung cambuk ini atau sesuatu mungkin yang membuat mereka hati-hati kalau melihatnya, itu akan membuat mereka hati-hati di saat orang tua lagi tidak ada di rumah, atau sang ayah ataupun sang suami lagi tidak ada di rumah, karena mereka teringat saat melihat, jangan sampai ini menjadi alat hukuman buat saya. Nah seperti itu kurang lebih yang dimaksud di nasihat 25. Nah ini dia ada korelasinya dengan nasihat yang ke-24 tadi ya, masalah menjauhkan mereka dari karakter buruk ya. Jadi ini supaya menyempurnakan bahasan itu, kita bukan hanya sekedar memberikan nasihat, penjelasan, tapi juga kita meletakkan sebuah alat yang diperintahkan oleh Nabi SAW supaya alat itu membuat mereka lebih hati-hati lagi. Itu kurang lebih gambarannya. Untuk lebih jelasnya kita akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid Hafizahullah. Di halaman 84, di poin nasihat 25, masalah gantungkanlah cambuk sehingga bisa dilihat oleh anggota keluarga. Beliau mengatakan, menampakkan dan memberi isyarat bentuk hukuman adalah salah satu metode pendidikan yang tertinggi. Jadi saya ulangi lagi, menampakkan dan memberi isyarat bentuk hukuman adalah salah satu metode pendidikan yang tertinggi. Karena itu Rasulullah SAW menerangkan sebab mengapa seyogyanya digantungkan cambuk atau tongkat di rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Allikus sawta haitsu yarahu ahlul bait, fa innahu adabu lahum." Fa innahu adabu lahum. Ya, maaf, fa innahu adabu lahum. Fa innahu adabu lahum. Gantungkanlah cambuk di mana bisa dilihat oleh anggota keluarga, karena itu benar-benar lebih mendidik mereka. Ada footnote di bawah tadi diriwayatkan oleh Tabarani dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits shahihah. Lalu Syekh Muhammad coba menjelaskan apa hikmah dari penyampaian hadis ini. Dengan melihat alat menghukum, menjadikan orang yang berniat jahat takut melakukannya, karena mereka ngeri dengan bentuk hukuman yang bakal diterimanya. Sehingga ia menjadi motivasi atau pendorong bagi mereka dalam beradab dan berakhlak mulia. Jadi ini ada motivasinya. Jadi mereka ini lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Ibnu Al-Ambari rahimahullah berkata, tidak ada riwayat yang menyebutkan agar memukul dengan alat itu. Karena Rasulullah SAW tidak menyuruh hal tersebut kepada seorang pun, tetapi yang beliau inginkan agar engkau tidak lepas mendidik mereka. Jadi lebih kepada pendidikan secara kejiwaan, tidak ada maksud lain. Bukan dipakai untuk mencambuk, tapi bagaimana dia digunakan untuk mendidik. Ya. Mungkin sesekali cambuk itu mungkin hanya sekedar dipejutin di sisi yang lain gitu ya. Contoh, semua itu tujuannya hanya sekedar mengingatkan mereka. Jadi bukan dipakai untuk memukul. Memukul sama sekali kata beliau bukan dasar dalam mendidik. Tidak dibolehkan menggunakannya kecuali jika seluruh cara mendidik telah habis atau membebaninya untuk melakukan ketaatan yang diwajibkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang para istri yang nusyur, yang betul-betul tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai istri, tidak mau dengar, pelanggaran agama selalu terjadi, disilakan dengan nusyur. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34, "Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun."
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya atau meninggalkan kewajiban, ya, menjalankan tugas sebagai istri, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur, juga pukullah mereka. Tentu di sini urutannya ya. Yang pertama, faiduhun. Ingatkan dulu baik-baik. Nggak boleh loh, ini haram dalam Islam. Kamu harus jalankan tugas, kamu harus tutup aurat, kamu harus sholat, dan seterusnya. Kalau tidak mau, baru dihajar, diboikot, diranjang, tidak digauli. Gitu ya. Tadi sudah kita sebutkan juga di nasihat ke-24, ya, hajar atau hajar itu maksud dalamnya adalah tidak mengajak ngomong, ya, hanya untuk memberikan pendidikan dan agar dia menyadari kesalahannya. Dan ini pernah Nabi SAW praktekin kepada para ummahatil mukminin. Beliau pernah berjanji dan bersumpah tidak akan mengajak ngobrol mereka dan menggauli mereka selama sebulan. Karena mereka waktu itu tanda kutip ya, waktu itu minta demo, minta dinaikkan nafkah, seperti itu kurang lebih. Kemudian kalau juga kurang efektif hajar ini, barulah beliau dipukul. Dan pukulan juga sama, tidak boleh pukulan yang berbekas. Tidak boleh pukulan yang berbekas gitu ya. Nah, ini poin harus benar-benar di garis bawahi. Itu istri ya. Dan tentu nusyud ini harus pelanggaran yang betul-betul besar ya. Dianggap nusyud kayak orang yang tidak mau lagi menjalankan kewajibannya ya, si istri nggak mau layani biologis, pokoknya keluar tanpa izin rumah, tidak mau sholat, tak tutup aurat, ini semua masuk dalam istilah nusyud ya. Atau tidak mau mentaati suaminya pada hal-hal yang tidak berbau maksiat, semua ini masuk. Maka kalau itu terjadi, maka kita ambil tahapannya tadi. Berikan nasihat, kalau tidak mau baru dihajar, ya. Kalau tidak mau juga, baru boleh dipukul, tapi pukulan sama tadi dengan metode anak-anak, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Nah kemudian di sini juga beliau mengangkat tentang masalah anak-anak, ya tadi tuh kalau istri, ini hadis sudah kita singgung tadi ya, hadis tentang sabda Nabi SAW, muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak kalian sholat sementara mereka umur 7 tahun, wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka pada saat mereka berumur 10 tahun. Maksudnya kalau tidak mau mengikuti ya, perintah sholat. Ya. 10 tahun berarti sebelum balik ya. Supaya nanti kalau sudah balik mereka sudah siap untuk menjalankan tugas tersebut. Sebagai penutup di poin ini tentunya menggunakan, ya, kata Syekh Muhammad di sini, menggunakan hukuman pukul tanpa dibutuhkan merupakan bentuk pelanggaran. Berarti memang harus betul-betul diperlukan dulu. Kalau di sini di dalam surah An-Nisa tadi ayat 34, istri yang nusyud itu dimulai dari peringatan, kalau tidak mau baru kemudian dihajar, diboikot, diranjang, diajak ngomong misalnya, tidak biologis, kemudian yang ketiga baru dipukul kalau tetap saja dengan pembangkangannya. Dan tentu tidak asing bagi setiap orang di antara kita, kalau seseorang itu mengerjakan satu perbuatan dengan tulus atau tulus karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan. Allah akan berkahi. Mungkin dari awal dia baru memberikan nasihat sudah diterima. Mungkin dari awal dia pada saat menghajar, ya, dia memboikot misalnya, dia diamin, maka itu sudah cukup untuk membuat pendidikan itu ya. Apalagi kalau sampai metode memukul. Tapi memukul langsung sebagai metode awal, maka itu salah, pelanggaran. Saya pernah melihat satu rumah tangga, subhanallah, suaminya itu kasar banget. Ya, tidak sengaja dulu pernah satu kendaraan, di satu wilayah di Indonesia, saya kaget gitu, istrinya ngomong salah dikit ya, sudah langsung diancam untuk ditonjok, untuk dimarahin, sampai ketakutan seperti musuhnya gitu. Ini bahaya sekali. Ya. Itu juga orang tua pada anak, pernah juga di rumah salah satu kerabat, saya kaget tiba-tiba ada satu anak nangis ya, mungkin anak itu masih 4 tahun, 5 tahun, 4 tahunan gitu. Ternyata saya pas keluar dari rumah, keluar kerabat itu, saya lihat ada satu ibu, dia dengan emosinya sambil memegang tangan anaknya satu aja, ya, dengan tangannya karena anak itu masih kecil, dan di bawah anak itu sumur. Ini luar biasa, ya. Seperti orang yang sudah hilang rasa kasih sayang. Anak itu dianggap musuh. Jadi kalau sebelumnya itu istri dianggap musuh, ada juga istri yang begitu, selalu cemberut, marah-marah dengan suaminya. Dianggap suaminya itu musuh. Subhanallah, mana anda semua dari ajaran-ajaran Nabi SAW yang mengajarkan kita kelemah lembutan, kesantunan, humoris, ya, bercanda gitu ya. Itu hal-hal yang sangat penting untuk dibangun dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga pada saat kita pergi, anggota keluarga itu justru merindukan kita. Pada saat kita pulang, mereka sangat gembira. Jangan dibalik ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalau kita pergi malah mereka senang, kalau kita pulang malah mereka sedih. Karena kalau kita pergi itu rasanya
ada satu sosok yang menakutkan yang sudah meninggalkan rumah, dan pada saat Anda kembali, sudah kembali sosok yang menakutkan tersebut. Nah, ini tidak pas, itu berarti Anda keliru dalam pendidikan tersebut. Berapa banyak orang yang menjaga wibawanya di luar tapi tidak pernah punya, atau dia menjaga kedermawanannya atau kebaikannya di luar rumah, tapi dalam rumah luar biasa kacaunya, gitu ya. Nah, kita harus benahi dulu dari secara internal, baru kemudian kita masuk ke eksternal rumah kita. Kemudian saya ulangi kata penulis begini, menggunakan hukum pukul tanpa dibutuhkan merupakan bentuk pelanggaran. Rasulullah SAW menasihati wanita agar tidak menikah dengan laki-laki karena dia tidak meletakkan tongkat dari lehernya. Maksudnya karena ia suka memukuli wanita. Jadi pernah ada satu wanita mau izin menikah. Namun Nabi SAW tahu yang dia mau nikah ini laki-laki yang suka memukul. Maka Nabi SAW larang. Nah, kegiatan kasar, keras, itu tidak penting. Tidak perlu jadi pasangan hidup. Ini kalau laki-laki aja sebagai pemimpin rumah tangga, kalau suka mukul, dia punya hak. Bahkan tadi dalam surah Nisa ayat 34, dia boleh memukul bagi istri yang nusyud, tapi pukul yang tidak berbekas. Bagaimana kalau perempuan? Itu jauh lebih harus dijauhi, kasar, muamalahnya gitu ya. Untuk apa jadi istri orang seperti ini? Suka teriak-teriak, marah-marah. Gitu. Ini jauh sekali ya dari akhlak yang sebenarnya gitu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan nikahlah dengan wanita yang subur dan penuh dengan kasih sayang. Lembut, ramah, santun gitu. Gak pernah ngangkat-ngangkat suaranya, teriak-teriak segala macam. Itu yang dipuji oleh Nabi SAW. Nabi suruh nikahi wanita begitu. Bukan sebaliknya. Bukan hanya sekedar karena cantik atau kaya, kemudian dia semena-mena, semua maunya tidak memuliakan suami. Ini keliru. Ya. Terakhir paragrafnya kata Syekh Muhammad rahimahullah, tetapi orang yang menganggap tidak perlu hukuman pukul secara mutlak karena taklid pada teori pendidikan orang-orang kafir, maka pendapat ini juga salah besar dan bertentangan dengan nas-nas syar'i. Nah, dari satu sisi, kalau juga orang mengatakan nggak boleh pukul sama sekali, itu juga keliru. Ada beberapa keadaan di mana dibutuhkan untuk memukul, tapi pukulan sudah dijelaskan tanpa bekas, gitu ya. Hanya sekedar memberikan peringatan kalau sudah terlalu melampaui batas. Tapi ingat, jangan digunakan di awal aktivitas kita. Insya Allah dengan ini kita sudah menyelesaikan nasihat ke-25. Dan insya Allah ke depannya kita akan masuk ke nasihat-nasihat yang berhubungan dengan masalah kemungkaran dalam rumah. Mulai dari nasihat 26 sampai nasihat 36. Ya, ini semuanya berhubungan dengan kemungkaran dalam rumah yang harus kita berhati-hati darinya. Dimulai dari nasihat 26, waspada terhadap masuknya kerabat yang bukan mahram kepada istri yang ada di rumah ketika suami sedang tidak ada. Kemudian nasihat ke-27, memisahkan antara laki-laki dengan wanita dalam acara kunjungan silaturahim keluarga. Kemudian nasihat ke-28, waspada terhadap bahaya supir dan pembantu di rumah. Kemudian nasihat ke-29, keluarkanlah orang yang bersikap kebanci-bancian dari rumah. Nasihat ke-30, waspadalah terhadap bahaya film. Ya. Kemudian nasihat ke-31, berhati-hati dari kejahatan telepon atau handphone. Nasihat ke-32, wajib menghilangkan setiap identitas agama batil orang-orang kafir, apapun bentuknya, termasuk sesembahan dari Tuhan dan Tuhan mereka. Nasihat ke-33, menghilangkan gambar-gambar makhluk bernyawa. Nasihat ke-34, larangan merokok di rumah. Nasihat ke-35, jangan memelihara anjing di rumah. Nasihat ke-36, menjauhi dari menghias rumah dengan aneka warna yang berlebihan. Nah, ini mungkin kurang lebih ada 10 poin dari nasihat 26 sampai 36. Itu cuma ditulis poin-poinnya saja oleh Syekh Munajjid rahimahullah atau hafizahullah. Tapi masuk dalam bab kemungkaran dalam rumah. Nanti insya Allah kita coba rincikan satu persatu dari kemungkaran ini supaya kita bisa berhati-hati dan jangan sampai terjadi di rumah. Dan setelahnya tentu kita akan masuk ke dari dalam dan luar rumah, dari nasihat 37 sampai nasihat ke-40 sebagai penutupan buku ini tentunya. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin dulu bahasannya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Pada benar dari Allah, silakan Anda ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika.